Mungkin kepada para pengurus dan juga para ketua, kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pembacaan jadi pengurus dan penyerahan SK pengurus. Yang begitu luar biasa, kami mencatat sejarah untuk pengukuhan pengurus IKA PSUP 2020-2024. Dan bersama-sama berkomitmen sebagai pengurus IKA PSUP 2020-2024 akan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan dalam SK ini, lampiran pada SK ini, dan saya akan mulai dengan Dewan Pembina. Oke, Dewan Pembina IKA Politeknik Negeri IKA Politeknik Negeri Pangdam, Kanda Muhammad Iksan Ingratulmu yang mungkin kesempatan ini belum bisa hadir. Beliau adalah Ketua IKA pertama Politeknik Negeri Pangdam. Kemudian ada Kanda Lindelar Alida, ya, terima kasih sudah hadir Anda. Kemudian Kanda Dr. Idi Amin, beliau juga adalah mantan Ketua IKA Politeknik. Kemudian Kanda Insinyur Abdillah Nasir, terima kasih sudah hadir Anda. Ya. Kemudian Dewan Pembina ini juga diisi oleh utusan dari masing-masing IKA jurusan. Ya, dimulai dari Kanda Muhammad Arkam SH dari Teknik Mesin, kemudian Kanda Iswadi Ayub dari Akuntansi, Kanda Andi Ferianto Palenmusi dari Teknik Sipil, Kanda Agus Salim Kopu dari Teknik Kimia, dan Kanda Budiman dari Administrasi Niaga. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, kami muliakan Raja Goa Karangan Madusila. Yang terhormat, Pangdam 7 Rabuana atau yang mewakili. Yang terhormat, PJ Wali Kota Makassar atau yang mewakili Pak Doktor. Yang terhormat Ketua Dekopenwil Sulsel Bapak Dr. Andas Bulan. Yang terhormat Ketua Gapeksindo Sulsel Bapak Andi Troy Martino. Yang terhormat Ketua Ombudsman Makassar Andi Ikhwan Baturoy. Yang terhormat Direktur Politeknik atau yang mewakili Bapak Dr. dosen saya. Yang terhormat Kakanda Abdillah, mantun Ketua IKA, luar biasa Kakanda ini hadir pada hari ini dari Jakarta langsung ke sini. Terima kasih banyak Kakanda. Yang terhormat senior-senior kami sangat bangga atas kehadiran senior-senior kami yang selalu memberikan vokasi kepada Adi dan Indah ini. Terima kasih banyak kepada leader-leader kami, adik-adik kami yang hadir pada hari ini. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang siang malam bekerja sampai hari ini agar terlaksana dengan baik. Mungkin pada hari ini banyak undangan yang tidak hadir karena lagi tren masalah COVID ini. Harusnya sudah normal, tapi kembali lagi panas-panas. Tetap semangat, kita menjalankan
pengukuhan ini dengan baik. Pertama-tama kami sampaikan kepada semua alumni Politeknik, memang dalam kepengurusan ini kadang sulit untuk dijelaskan secara hati bahwa memimpin suatu organisasi IKA itu sudah ada doktornya, profesornya, nya segalanya. Berbeda ketika kita berada di HIPMI, di Kadin, berorganisasi, berbeda juga pada IKA ini. Mungkin kami menjelaskan bahwa IKA Politeknik itu di Makassar ini adalah pusatnya, di semua provinsi adalah DPD-nya. Jadi semua alumni yang ada di seluruh provinsi setelah Munas selesai mungkin dilanjutkan lagi musda-musda di setiap provinsi sampai ke di luar negeri, Malaysia dan Singapura dan negara Eropa. Mungkin kenapa kita selalu bertanya, alumni Politeknik itu lebih dekat rasanya dibanding dengan universitas lain yang kita di mana kita lanjut kuliah S1 dengan D3 dan tempat ini. Ada yang berbeda di dalam kampus kita ini. Kalau SMA kita mungkin tidak terlalu dekat karena tidak ada namanya bengkel, tidak ada namanya laboratorium. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat kita erat adalah persoalan DO-nya. Betul tidak? Kita dicari, sekalipun dia di luar sudah dokter, profesor, tetap dia cari. Itu yang bantu saya sampai saya tidak DO. Jadi kekeluargaannya sangat tinggi. Kami juga terpanggil sebenarnya untuk bagaimana alumni ini semua bisa kekeluargaannya tanpa batas, selalu memberikan kepada junior-juniornya pengalamannya ketika dia berhasil, bahwa ini jalannya, ini jalannya. Yang DO pun juga ikut. Kita bayangkan saya di saat kuliah 9 saat itu, dalam satu ruangan saya itu ada 55 mahasiswa. Satu ruangan saya itu sisa 25 orang, DO 50%. Gila kan? Tetapi walaupun dia DO laku di mana-mana. Kita bangga kepada alumni Politeknik yang selalu memberi bekerja secara profesional dan tepat waktu. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah dilantik sebagai pengurus IKA. Saya berharap kepada seluruh pengurus saya bisa bekerja sama dengan baik untuk menjalankan roda pemerintah, roda program kerja kita ini untuk satu periode. Bagaimana kita memberikan harapan, membuat suatu website, membuat podcast untuk membuka peluang kerja di mana informasi ini sangat dibutuhkan oleh semua alumni maupun di kampus kita. Besar harapan saya selalu berpikir kepada dosen-dosen saya, mungkin dosen-dosen kita ini ada yang sering menjadikan mahasiswa DO ini, tapi tetap disayang. Bagaimana pada dosen kita selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Kami juga mengucapkan kepada semua sahabat dan saudara-saudara saya maupun di organisasi Kadin, HIPMI, dan Jamila yang memberikan karangan bunga, sangat terima kasih banyak. Kebetulan kami hampir melupakannya, organisasi Jamila ini ada di bagian sana.
mereka ibu-ibu yang cantik, mereka ibu-ibu yang berjiwa sosial, tidak berbau politik. Kami juga berterima kasih kepada Adinda Ilham, Bendahara sebagai Kepala Cabang Bank Mega, Kepala Cabang BPD Bank Syariah, dan BRI. Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada alumni sehingga tercapai pelaksanaan acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sumber dengan IKA Politeknik Negeri Ujung Pandang adalah bagian daripada sinergitas dan kolaborasi kami dari pihak Bank Sulselbar selaku bank milik pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan Barat untuk menjalankan misi kami mendorong sektor real, membantu pemerintah menggerakkan sektor real melalui potensi yang dimiliki oleh warga Ikatan Keluarga Alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang. Semoga kegiatan kita yang barusan kita laksanakan ini dapat bermanfaat khususnya untuk warga IKPNP dan lebih luas lagi khususnya untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan Barat untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi kita semua. Dalam perjanjian ini pada prinsipnya Bank Sulselbar akan mendukung seluruh potensi usaha dan ekonomi yang dimiliki oleh warga IKA Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan penyediaan layanan keuangan yang terintegrasi dan solutif, ya. Apakah itu untuk kebutuhan kredit, modal kerja, investasi usaha, kebutuhan konsumtif maupun layanan keuangan lainnya. Mungkin itu saja singkat dari saya mewakili Direksi Bank Sulselbar. Semoga kegiatan kita ini senantiasa mendapatkan berkat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semua sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada COVID di ruangan ini dan tidak ada lagi COVID selanjutnya di Indonesia, insya Allah. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur 1. Yang saya hormati tamu undangan yang hadir pada pertemuan atau acara pelantikan pengurus Ikatan Kekeluargaan Alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang. Yang saya hormati rekan-rekan, saya lihat banyak sekali yang hadir. Ada adinda saya dari Ombudsman, ada senior saya Pak Aldin Bulen, rupanya Ketua Dekopinwil. Ada teman-teman dari Kadin, ya, tadi ada disebut juga mungkin Gapensia. Kemudian ada Bapak dari yang mewakili Wali Kota Makassar, yang mewakili Kapolres terkhusus istimewa, saya kira hadir juga yang mewakili Pandam, Pak ya. Maaf kalau saya salah. Terkhusus hadir juga hari ini beliau Raja Goa. Baru kalau yang saya kenal Pak Raja Madu Silaijo almarhum. Ya, saya berteman baik dengan beliau. Rupanya sudah ada pelanjut, mudah-mudahan Goa semakin bisa mempertahankan budaya kerajaannya dan menyusul kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan. Ini budaya harus dijaga dengan baik. Saya kira begitu. Yang berbahagia dan yang saya muliakan, para sahabat saya, khususnya Ketua IKA terpilih hasil Munas 5 Politika Politeknik Negeri Ujung Pandang, Adinda Rais Petap Paladeng. Tepuk tangan dulu. Kemudian
sekjen, ketua. Hanya tadi saya mau lihat wajah-wajah pengurus, tapi yang dipanggilnya hanya ketua. Tidak apa-apa, kita berkenalan lagi hari ini. Selamat kepada pengurus yang dibentuk, yang sudah terbentuk. Ingat, bekerja di IKA itu berat. Saya tahu persis karena kepengurusan saya 2016 sampai 2020 tidak mudah mengurus IKA. Saya lebih bisa dan merasa lebih nyaman mengurus organisasi yang mungkin organisasi pengusaha atau partai. Saya rasanya lebih mudah mengurus itu dibanding organisasi IKA, karena IKA ini hanya awalnya kadang-kadang yang semangat teman-teman. Saya berharap pengurus IKA 2020-2024 tidak hanya awalnya, tetapi sepanjang perjalanan IKA itu kemudian bisa berjalan organisasinya dengan baik. Ini pesan pertama bagi pengurus, karena kan saya pembina. Pesan kedua bagi pengurus, ingat IKA Poltek itu terdiri dari semua kalangan, semua kelompok, semua lini kita ada. Karena kita alumni dari tahun 91 sudah ada alumni. Berarti kalau tahun 2020 itu sudah berapa tahun? Matematikanya perlu di berapa tahun? 29. Jadi kita 91 alumni pertama. Tadi disebutkan ketua IKA pertama Pak Iksan. Saya koreksi, ketua IKA pertama itu Pak Lidumar. Sesudah itu baru Pak Iksan. Kemudian sesudah Pak Iksan baru Pak Idi Amin. Sesudah Pak Idi Amin baru saya. Kemudian yang kelima adalah Adinda Rais. Nah, itu sejarah juga penting dicatat. Terima kasih, komposisi kepengurusan sudah keluar hari ini, sudah di-SK-kan. Itu berarti tonggak kepemimpinan dan kepengurusan Politeknik, alumni Politeknik ke depan ada di tangan-tangan teman-teman semua, ada di tangan saudara-saudara. Oleh karena itu, kita tentu berharap bahwa Politeknik lewat alumninya makin bisa menunjukkan dirinya, makin bisa menunjukkan jati dirinya sebagai alumni. Saya bercanda tadi, depannya ketua. Saya lihat tadi komposisi sudah hilang semua AMD-nya. Sudah berubah jadi IR, ST, MM, Doktor, dan lain-lain. Ada yang paling panjang. Ada saudara saya tadi Nasrun. Mana Pak Nasrun? Luar biasa, panjang sekali. Saya sampai tidak tahu itu gelar. Saya baru baca gelar seperti itu. Mengalahkan gelarnya Pak Habibie saya kira. Sahabat sekalian, teman-teman pengurus, para tamu undangan yang hadir, hari ini kita tentu berharap bahwa teman-teman IKA mampu menyelami, merasa bahwa saya ini bagian dari IKA. Dimanapun, kehadiran saya langsung dari Jakarta, saya ingin tunjukkan bahwa IKA kalau dipeduli oleh kita semua, dan IKA kalau berjalan dengan bagus, insya Allah kekuatannya akan makin powerful. Jangan dilihat Rais dari sipil, Labila dari elektro, tetapi lihat dia sebagai sosok ketua IKA-nya. Kadang-kadang kita skeptis, kadang-kadang kita berpikir negatifnya lebih besar dari berpikir positifnya. Dia kan dari teknik itu, saya tidak perlu. Maaf. Ketika sudah menyandang ketua IKA alumni, tidak ada lagi jurusan yang harus kita lihat. Nah, ini juga saya ingin mulai membangun kekuatan teman-teman bahwa alumni ketika kita sudah menyandang jurusan itu sudah tidak ada. Yang ada adalah alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sayangnya saya sama Rais ini bukan alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang, alumni Unhas. Betul tidak? Ya, kita ini alumni Unhas. Waktu itu Politeknik belum jadi perguruan tinggi negeri sendiri, masih bagian dari fakultas di Universitas Hasanuddin. Tetapi teman-teman sepakat
bahwa semua yang pernah kuliah di Politeknik Negeri Ujung Pandang dan menjadi alumni, itulah alumninya. Tidak mesti dia ijazahnya ijazah PNUP, meskipun ijazah Unhas. Jadi ya berbahagialah saya. Berapa angkatan itu ya? Ada 7 angkatan. 2 ijazahnya diklaim alumninya Politeknik, diklaim juga alumninya Universitas Hasanuddin. Berarti ada 2 lagi kita punya beban sebagai alumni Universitas Hasanuddin dan sebagai alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang. Maka semakin besarlah kita punya peluang, semakin besarlah kita punya semangat untuk bisa menjaga nilai-nilai akademik, nilai-nilai etika, dan nilai-nilai silaturahim dan kekuatan dan nilai-nilai kekuatan dan persatuan yang ada di diri kita masing-masing selaku alumni dari 2 universitas bagi yang 2 dan alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang khususnya. Saya kira itu singkat. Saya 3 pesan tadi, mudah-mudahan diingat semua alumni, terutama ketua. Kita titipkan alumni, ikatan alumni ini untuk terus digelorakan, untuk terus dimaksimalkan, dan yang paling penting silaturahminya harus dijaga. Dan saya sangat hargai silaturahmi Adinda Rais ini, luar biasa. Masih setiap saat WA ke saya, bahkan undangan kemarin semalam di WA ke saya. Saya memang sudah rencana, tapi saya syukurnya di WA lagi. Oh ya, saya dikonfirmasi sama teman, ada undangan kah? Saya bilang ada. Sehari sebelumnya saya bilang ada undangan, saya bilang ada, walaupun saya tidak terima. Memang ada undangan kan? Tapi bukan undangan saya. Ada undangan, jadi saya bilang ada. Nah, alhamdulillah kemarin saya sudah di WA, dan dari teman-teman itu yang paling penting silaturahmi. Atas segala kekurangan saya selama periode saya, dan atas segala hal yang kurang berkenan, atau atas hal-hal yang barangkali keseleo dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian atas pembicaraan saya hari ini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan. Yang kami hormati dan saya banggakan Bapak Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan dalam hal ini diwakili oleh Direktur 1. Yang kami hormati saya banggakan yang mewakili Bapak Panglima Kodam Hasanuddin. Yang kami hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Dewan Koperasi Wilayah Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan beserta jajaran. Yang kami hormati dan saya banggakan Dewan Pembina alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Kapolisi atau yang mewakili Ketua Asosiasi Advokat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Selatan. Yang saya hormati, saya cintai Ketua Ikatan Alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang beserta Ibu, dalam hal ini anak saya Andi Rais serta Paladeng beserta seluruh pengurus IKA. Yang saya hormati, saya banggakan para pakar, para dosen, para mahasiswa yang sempat hadir pada kesempatan ini,
Dan juga saya tidak bisa sebut satu persatu yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kami undangan terhormat, undangan yang sangat luar biasa bagi kami, di mana kami ini hanya seorang tokoh penjaga budaya di Goa yang begitu besar penghargaan alumni ini kepada saya, sehingga pada kesempatan ini, hari yang sangat berbahagia ini, saya sempat berdiri depan para yang mulia, sekaligus juga memperkenalkan diri saya bahwa saya ini adalah seorang pelanjut kerajaan Goa yang ke-38. Salam dan salawat kepada kita Nabi Muhammad SAW yang membawakan rahmatan alami bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan tentunya di belakang Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, tak lain saya akan ucapkan terima kasih kepada seluruh alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan terkhusus kepada panitia pelaksana yang sempat mengundang kami. Semoga apa yang hari ini dalam bentuk silaturahmi kita, tentu yang bisa membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan yang berbahagia, harapan saya kepada alumni, khususnya ketua alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang, bantulah saya. Dan ke depan kami punya perencanaan membangun sebuah kawasan, namanya kawasan adat dan budaya Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Goa. Dan juga saya butuh pemikiran dan kontribusi pemikiran, saran pendapat terkait pembangunan Universitas Karaeng Patingaluar. Dan bersama Amir Rais sudah merancang hal itu. Karaeng Patingaluar adalah merupakan sosok seorang raja yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa pada zamannya. Dan pada zamannya tidak ada sekolah seperti kita sekarang ini. Tidak ada sekolah SD sampai perguruan tinggi, tidak ada pada masa itu. Tetapi beliau itu sangat senang dengan ilmu pengetahuan barat dan ilmu pengetahuan khususnya berasal dari dunia Islam. Alhamdulillah, tahun 2019 saya sendiri menerima penghargaan sebagai pahlawan kebudayaan, khususnya di bidang sains, yaitu di mana dunia disitawa Karaeng Patingaluar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Kita sempat diisi oleh salah satu staf Menteri Pendidikan, bangun Karaeng Universitas Karaeng Patingaluar. Kalau kita ke Makassar di Sulawesi Selatan ada Universitas Hasanuddin. Karaeng Patingaluar pada masanya 7 bahasa yang dikuasai. Padahal pada saat itu
perkembangan dunia pendidikan belum seperti apa yang kita rasakan pada hari ini. Beliau sudah bisa menguasai bahasa, apalagi berbahasa Portugis. Kalau berbahasa Portugis, dia sama dengan orang Indonesia. Begitu halus, begitu fasih. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, khususnya pembantu rektor 1, beliau harus melakukan. Kami siap untuk berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dan kami sudah persiapkan kurang lebih 30 hektar lahan untuk pembangunan kawasan sekaligus jalannya universitas. Dan saya berharap nanti di fakultas yang akan kita bentuk nanti, Fakultas Teknik Bersumber Daya dan Registrasi oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang. Karena saya lihat pada zaman ini belum ada teknik kebudayaan. Tapi mudah-mudahan ke depan ada disebut ilmu teknik budaya. Oleh karena itu, kesempatan yang berbahagia, terima kasih untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Apa yang tadi dikatakan oleh Ketua Pembina bahwa setelah almarhum abang saya, kakak saya, manusia meninggal, sebelum dikemudikan syarat adat dan budaya, syarat kebiasaan kerajaan harus ada pengganti sebelum meninggal. Kesepakatan keluarga dan seluruh lembaga adat menunjuk saya dan memberi mandat saya untuk melanjutkan takhta kerajaan di Kabupaten. Ini kerajaan keluarga. Dan doakan saya akan ke Australia bekerja sama dengan suku-suku Aborigin di Australia yang konon ceritanya suku Aborigin di Australia sangat ketertinggalan dan punya hubungan histori dengan Makassar. Kemarin saya dapat dari Kepala Suku Aborigin mengatakan kami akan siap 60 orang per tahun pemuda-pemuda Aborigin untuk dididik di Makassar. Dan saya ingin bersama-sama IKA Politeknik Negeri Ujung Pandang insya Allah akan 2021 kami akan membawa mengikuti perhelatan dunia kesenian, membawa para seniman khususnya yang kita saksikan tadi, yaitu para seniman ke negeri Cina. Dan kemarin kami bertemu dengan salah satu staf ahli Menteri Maritim, kami usulkan agar Indonesia merebut jalur rempah sebagai daerah yang sumbernya rempah untuk dunia. Kalau Cina jalur sutra, kalau Indonesia harus jalur rempah. Ini salah satu penguatan lokal kita, tetapi sudah menjadi kekuatan mancanegara. Demikianlah, sekali lagi sebelum saya tutup sambutan, saya ucapkan terima kasih kepada kita yang hadir, khususnya para alumni ya, Politeknik Negeri Ujung Pandang.
Semoga alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang semakin memberikan kontribusi pemikiran kepada bangsa dan negara. Dan tentu akan membuka peluang untuk bisa bekerjasama dengan berbagai. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan tamu kehormatan Raja Goa ke-38 supaya Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat PJ Kota Makassar yang diwakili Bapak Sarifudin MPD, yang saya muliakan yang dengan khusus oleh IKA Raja Goa ke-38 Bapak Andi Kumalaito dari Sira Karangembang, yang saya hormati Panglima Kodam yang dalam hal ini diwakili oleh Kolonel Infantri Arifin Dahlan sebagai asisten editorial, yang beliau ini walaupun tidak tercatat sebagai alumni tetapi tercatat sebagai mahasiswa jurusan sipil tetapi beralih karir ke militer. Terima kasih kedatangannya Pak Arifin. Yang saya hormati Ketua IKA Bapak Andi Rais, Insinyur Nilai Spek Paradim dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dekopim Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua Ombudsman Sulawesi Selatan Bapak Subhan STMH, yang saya hormati Ketua KMC Sulawesi Selatan, yang saya hormati dan saya berapresiasi mantan Ketua IKA. Ada Pak Abdul Nasir, Pak Idemar, Pak Iksan, dan Pak Idi Alim. Terima kasih atas kontribusinya ke Politeknik Negeri Ujung Pandang selama ini. Yang saya hormati para pejabat dan staf di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang yang sempat hadir, ada Pak Kadin Sipil, Kadin Elektro, dan teman-teman yang lain. Yang saya hormati media partner dan sponsor dan kolega dari Ketua IKA kita. Yang saya hormati para alumni dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf Bapak Direktur karena beliau masih ada di Bali dalam rangka pelaporan kinerja triwulan ketiga institusi kita, yaitu Politeknik Ujung Pandang. Tapi saya sampaikan beliau menitipkan ucapan selamat kepada pengurus baru yang baru dibuka kali, yang memang prosesnya kita lihat selama ini memang berlangsung solid, sebagaimana tema kita hari ini solid dan siap. Kemudian juga saya sampaikan permohonan maaf pimpinan termasuk Bapak Direktur 2, beliau ada kegiatan saat sekarang ini juga terkait realisasi anggaran. Kemudian Bapak Direktur 3 beliau ada di Kolaka dalam rangka rekrutmen dosen PSDKU Kolaka yang dibina oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang. Hadirin yang berbahagia,
kebanggaan bagi saya hadir di sini di tengah-tengah alumni yang menurut informasi Ketua IKA tadi kita kurang lebih sudah 19 tahun dan mungkin anggotanya sudah lebih dari 20.000. Ini juga nanti akan jadi katakanlah target kinerja untuk kita bagaimana mendata kembali alumni politeknik yang ada selama ini bukan hanya di Indonesia. Kebetulan saya pernah bertemu sama satu alumni kita di New Zealand. Beliau dari jurusan mesin, namanya Pak Burhan, dan beliau bekerja sebagai chef di rumah sakit terbesar di Wellington. Saya bertemu secara pribadi dan sempat diskusi, dan saya kira potensi kita sangat besar kalau betul kita bisa solid, kita bisa bersinergi, banyak hal yang bisa kita buat sebagai bentuk kontribusi kita kepada institusi politeknik negeri Ramadan. Hadirin yang berbahagia, ikatan alumni ini memang spesifik. Biasanya organisasi itu terkumpul atau terdiri dari orang yang punya keahlian yang sama. Ikatan alumni ini tidak terdiri dari orang yang punya keahlian yang sangat beragam. Dan kalau saya lihat tadi di kepengurusan termasuk pembina, semuanya punya kompetensi di bidang masing-masing. Saya kira ini jadi modal utama untuk pengurus kita ke depannya dalam merencanakan program kerja untuk masa kepengurusan sampai tahun 2024 ini. Terakhir, atas nama pimpinan Politeknik Negeri Padang, saya mengucapkan selamat kepada pemilih baru. Semoga solidaritas dan sinergi kita bisa terbangun untuk membantu Politeknik Negeri Padang di dalam memperluas networking yang memang laki-laki ini jadi program utama. Jadi kemarin kita baru saja terima dari kampus teknik kimia dari PUPR. Ini tentunya hasil negosiasi beliau. Kemudian juga harus menawan yang sementara dibangun, misalnya tahun depan kita bisa diserahkan ke PND. Demikian harapan saya semoga kerjasama dengan pimpinan bisa berjalan dengan baik. Jadi terwujudnya cita-cita kita bersama untuk Politeknik sebagai institusi vokasi yang moto kementerian kita adalah vokasi kuat menguatkan Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Zubair Sultan, STM PhD, mewakili Direktur Politeknik. Alhamdulillah hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Direktur Politeknik beserta jajarannya, yang terhormat Bapak yang mewakili Pangdam Aster Kolonel Infantri Al-Dahlan, dan yang saya hormati Bapak Raja Goa yang ke-38, dalam hal ini Bapak Andi Tumalejo, dan yang saya hormati khusus Adinda pembina kepengurusan IKA ini adalah Abdillah Nasir. Nanti saya mencoba menjelaskan tentang teleskop langkah-langkahnya dia. Dan yang saya hormati Ketua Ombudsman Makassar, dalam hal ini Bapak Andiwan. Beliau ini juga latar belakangnya adalah salah satu pengusaha dalam lingkup HIPI. Dan yang saya hormati yang mewakili Kongres Advokat Indonesia, Bapak Dr. Takdir Tasawuf,
sarjana hukum, sarjana ilmu pemerintahan, magister hukum, dan CIM. Hampir tadi selevel dengan beberapa titel akademisi yang baru disebutkan oleh Pak Nasir Abdullah. Dan yang terhormat pula saya sampaikan Bapak Gabungan Pelaksana Konstitusi Indonesia, disingkat KPCINDO, dalam hal ini Ketua Andi Troy bersama dengan sekretarisnya Pak Amin Karaka dan Aju, dan para undangan dan tokoh-tokoh lainnya yang kami tidak sempat menyebutkan satu persatu, yang pasti bahwa semua dalam hal ini kami hormati dan kami banggakan. Saya diberi kesempatan mewakili Dekopin Sulawesi Selatan dalam konteks beberapa lembaga pengusaha yang ada di Selatan, termasuk tadi IPMI, Adina, semacam ini. Saya sedikit bernostalgia kaitannya dengan Poltek Makassar. Pada saat itu saya selaku direktur lembaga bimbingan belajar Bawah Kerai, satu-satunya bimbingan belajar yang ada di Sulsel pada saat itu, sebelum ada Gama, ada SIM, ada JIN dan semacamnya. Poltek Unhas pada saat itu dia termasuk urutan kedua dari Unhas di dalam pendiriannya, karena pada saat itu UNN dikenal namanya adalah ITIN, UI Universitas Islam Negeri dikenal namanya IAIN. Hampir pada umumnya di situ adalah orang-orang dari daerah yang masuk, termasuk saya adalah salah satu alumni dari ITIN jurusan Psikologi Education Edukasi dengan diploma juga. Walhasil dalam bimbingan saya di tahun saya direktur di tahun 88, Poltek itu mulai ada keluarannya 89, 89, 90, 91. Di situ saya lihat, karena rata-rata anak SMA 1, anak SMA 2, dan beberapa SMA yang bergengsi, katakanlah itu K3, Atira, dan Rejawaja kami bimbing full itu. Hampir separuh anak bimbingan saya lolos masuk di Poltek setelah dari Unhas. Karena memang pada saat itu ada beberapa saingan-saingannya, katakanlah ada beberapa universitas di berbagai Nusantara kita ini, kayak UI, UGM, dan semacamnya. Nah, di situ dulu namanya Poltek Unhas, yang terbilang hampir mahasiswanya penerima beasiswa. Penerima beasiswa pada saat itu. Nah, sehingga saya katakan pada saat itu salah satu bimbingan belajar Poltek itu yang banyak masuk dulu tenaga yang ada di Poltek itu. Dari pergerakan yang saya paham, terkhusus untuk Bapak Pembina dalam hal ini Abdul Nasir, salah satu jebolan Poltek Unhas itu, dan terbilang fix the best. Beliau itu kalau berbicara mengenai masalah kompetensi yang dia miliki, dia sudah memikir berbagai tempat, termasuk dari Inko. Ya, beliau itu juga dulu dia banyak makan garam di Inko. Sesudah itu, karena merasa integritasnya, personality integrity yang dia miliki itu, dia hijrah ke Jakarta dengan penuh tantangan, penuh kompetitif yang ada di sana. Dan alhamdulillah, perlu Bapak catat bahwa beliau itu tenaga kerjanya sudah, kalau boleh bilang, ribuan tenaga kerjanya dia itu, yang tersebar di beberapa daerah provinsi yang ada di Indonesia, terutama keterkaitan menyangkut masalah jaringan. Ini Bapak pernyataan. Selain itu juga memang aktif di berbagai lembaga, baik lembaga usaha, lembaga bisnis maupun lembaga partai politik. Baru-baru ini kita dengar jam terbangnya beliau adalah sekretaris Golkar DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi itu memang perspektif beliau itu. Saya lanjut karena saya berbicara dalam kapasitas
sebagai lembaga-lembaga usaha yang saya wakili tentu adalah bagian daripada lembaga yang akan menyerap tenaga-tenaga yang dari adik-adik, alumni adik yang punya kompetensi yang ada. Nah, dengan adanya pengukuhan dan rapat kerja pengurus setelah secara de facto kemarin oleh Ketua yang terhormat Isyur Andi Rais Patapalari, dia sudah tancap gas dengan melalui salah satu media alumni bicara. Dengan adanya media ini yang dilahirkan ini dapat memberikan communication kepada kita semua, bukan hanya kepada alumni saudara sendiri, tetapi untuk umum juga memberi kejelasan keterkaitan baik dalam dunia kerja maupun pada instansi-instansi yang terkait dengan fungsi dan gunanya keterkaitan membangun Indonesia ini. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Sampai-sampai di YouTube hampir setiap hari saya lihat ada produk-produk yang dilahirkan dengan karakteristik yang dilahirkan pada potensi diri seseorang yang dilahirkan, ketokohan yang dilahirkan, sehingga saya sempat mengikuti perkembangan alumni bicara. Ternyata bukan orang-orang narasumber dari alumni saya ini, tetapi berbagai kalangan dan sektor yang ada di luar bisa berbicara melalui alumni bicara. Artinya alumni bicara lebih berubah. Satu hal yang sangat katakan itu adalah program The Best, karena memang sekarang ini kita diperhadapkan oleh media yang lain. Nah, terutama yang umur seperti saya mungkin dengan kelain ini, dengan beberapa yang ini ya gape, apa istilahnya itu anak orang gape ya? Ya gape, akhirnya sudah terlewat kita ini untuk mempelajari secara detail tentang bayangkan internet dan media lainnya menggunakan HP saya terbatas. Paling tidak kita hanya WA saja menelepon, padahal mahalnya sebuah HP itu berbanding lurus dengan sejumlah fitur-fitur yang ada, tetapi kita ini sudah tertinggal dalam hal ini. Ini satu hal yang, tetapi dengan adanya production yang dilahirkan oleh ketua yang terpilih ini, Bapak Isyur Andi Rais Patapalari, yang notabene selalu saya lihat giat untuk mencari sabah toko-toko yang ada di selatan ini yang potensial bisa berbagi ilmu melalui alumni bicara. Nah, ini satu hal yang kita patut memberi aplaus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu hal yang kebetulan saya adalah juga salah seorang pengusaha. Kalau Bapak jalan-jalan di salah satu kantor di Ujung Pandang yang cukup banyak proyeknya, banyak anggarannya, adalah Balai Sungai Wilayah Pompengan dan Jeneberan, hampir sederet itu adalah jebolan Poltek Makassar. Ini sangat luar biasa. Sampai di sana, saya memberikan ikut tender di sana. Aduh, susah sedih. Kenapa? Karena secara kompetensi saya yang dimiliki, integritas saya yang dimiliki, memang profesional. Tidak goyang dengan adanya stimulus responsibility approach, tetapi betul-betul menerapkan SOP sebagaimana kepres yang ada di dalam aturan tentang pengenalan barang dan jasa. Ini semua hal yang patut kita banggakan. Baru-baru tadi dikontrol oleh Pak Rais selaku ketua bahwa integritas alumni Politeknik Makassar tidak dapat diragukan. Dia memang sudah berkiprah tercatat di beberapa perkantoran, terkhusus yang saya paham Balai Besar Sungai Jeneberan dan Pompengan adalah salah satu penyedia jasa yang ada di selatan ini luar biasa Pak. Dia punya proyek 125 miliar paket-paketannya, jalan-jalan besar malam dia. Artinya apa? Alumni Poltek sudah terdapat di dalam. Tentu kita harapkan lagi kan ke depan itu dengan adanya manuver dan terobosan oleh Pak Ketua
dengan membagi ilmu melalui salah satu produk yang dilahirkan dalam alumni bicara. Saya kira ini semakin menambah ke depan kita ini, terkhusus dari alumni-alumni Poltek Makassar ini. Saya akhiri, wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.